ada berkat di balik pemuritan. Bapak Ibu Saudara, mulai minggu ini kita masuk dalam seri berikutnya dari Disciple TV. Setelah selama beberapa bulan yang lalu kita menyadari dan mulai mengalami betapa menggairahkannya hidup dalam visi Bapa. Saya yakin Bapak Ibu juga ingin semakin efektif dalam memuridkan, supaya kita dapat bersama murid-murid menggenapi panggilan Bapa atas hidup kita semua. Tapi tahukah saudara, apa penghalang pemuritan yang efektif? Penghalang pemuritan yang efektif adalah kesulitan membangun persahabatan yang erat. Hal ini disebabkan pemuritan merupakan hubungan yang bersifat pribadi seperti layaknya dua orang sahabat. Maka kualitas hubungan di antara pemurid dengan murid dapat mempengaruhi buah dari pemuritan. Maka di minggu-minggu yang akan datang kita akan diperlengkapi supaya semakin rindu dan terampil dalam membangun persahabatan yang erat dengan orang-orang yang Bapa percayakan pada kita. Sama seperti orang tua jasmani saja perlu berproses bertahun-tahun untuk menjadi sahabat dekat bagi anak kandung mereka. Demikian juga kita para orang tua rohani perlu menjalani proses itu. Saat ini kita hendak memulai perjalanan kita membangun persahabatan yang erat dengan cara bersikap rendah hati. Bapak Ibu, kita perlu rendah hati. Yaitu rendah hati mengakui bahwa ada hal-hal yang kita lakukan atau justru belum kita lakukan yang membuat persahabatan dengan murid selama ini ternyata belum seerat seperti yang Bapa mau. Sebenarnya, apa kata Alkitab tentang persahabatan, saudara? Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi, persahabatan menurut Alkitab adalah tindakan menunjukkan kasih. Kasih yang bagaimana, Bapak Ibu, yang kita mau tunjukkan? Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, Kristus telah mengasihi aku lebih dulu. Itulah kesadaran yang kita perlu bangun terus-menerus, Bapak Ibu. Dan lebih lanjut, kita juga perlu ingat bahwa kasih yang Bapa telah tunjukkan dalam Yesus itu bukan kasih yang biasa-biasa saja. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat 2-9, kita akan bisa melihat penggambaran yang sangat jelas tentang bagaimana Yesus telah dan akan terus mengasihi saudara dan saya. Yang pertama ditunjukkan di dalam ayat 2 dan 3. Yesus ikut merasakan luka batin kita. Rasa tertolak dan kesepian. Rasa terhina dan malu. Kesedihan yang mendalam. Dan kerendahan diri. Yesus juga menggantikan kita mengalami penyakit dan luka-luka fisik. Artinya kita tidak perlu lagi mengalami penyakit dan luka-luka fisik. Kita ini sudah sembuh, Bapak Ibu, karena Yesus sudah menggantikan kita. Yesus bahkan berkorban bagi kita. Meski kita sering salah paham, bahkan menghakimi Dia. Seberapa sering ya Bapak Ibu kita menuduh Tuhan. Katanya engkau baik, tapi kok begini begitu. Katanya engkau punya rencana yang baik, tapi mengapa hal ini harus terjadi?
Tapi dia tetap berkorban, mengasihi kita. Yang lebih ngeri lagi, di ayat 5-6 dan 8-9. Dikatakan bahwa Yesus itu menanggung akibat atas kejahatan dan kesalahan kita, Bapak Ibu. Padahal dia sama sekali tidak bersalah. Bagaimana rasanya waktu kita disalahkan untuk sesuatu yang tidak kita lakukan? Sungguh menyakitkan. Sungguh rasanya membuat kehilangan pengharapan. Tapi Yesus tetap mengasihi kita. Yesus juga tidak membela diri dan tetap sabar ketika diperlakukan dengan kejam. Dengan berbagai cara. Diperlakukan dengan amat sangat buruk. Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, saat kita memuridkan dan kemudian kita mengalami berbagai luka batin, kita dihakimi, kita diperlakukan dengan buruk, atau kita mengalami penderitaan-penderitaan lain yang sebenarnya ringan jika dibandingkan dengan Yesus sudah pernah alami. Maukah kita meniru tindakan yang telah dilakukannya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, saudara? Maukah kita menunjukkan kasih yang lebih dulu kita telah terima dari Yesus itu kepada murid-murid kita? Murid-murid kita berhak mendapatkannya dari diri kita. Termasuk murid-murid yang sering melukai. Atau mungkin murid-murid yang tidak sesuai dengan harapan kita bertahun-tahun ini, Bapak Ibu. Yakinlah, tindakan kasih kita seperti yang Yesus telah lakukan itu akan membuat persahabatan kita dengan mereka semakin erat. Dan pada gilirannya kita akan melihat buahnya. Kita akan melihat betapa efektifnya pemuridan kita, Bapak Ibu. Bayangkan kita berubah dan murid kita pun berubah. Justru ketika persahabatan kita dengan mereka semakin erat. Mari kita terus menanamkan kepada diri kita kebenaran bahwa Yesus telah lebih dulu mengasihi kita supaya kita dapat mengasihi orang lain. Bapak Ibu, kita bisa mulai dengan langkah sederhana, yaitu mari kita membiasakan diri untuk menyadari, untuk kita merasakan kasih Yesus berkali-kali setiap harinya. Misalnya nih, dengan kita berulang-ulang membaca, mengucapkan Yesaya 53 atau firman Tuhan lain apapun yang akan menolong kita menyadari dan merasakan kasih Yesus. Alamilah pengalaman-pengalaman yang nyata bersama Bapa. Ketika saudara digandeng, ditemani, dipeluk, ditenangkan oleh Bapa. Dan semua pengalaman-pengalaman manis lainnya. Maka kita pun bisa memberikan kasih yang dibutuhkan oleh para murid kita dalam persahabatan yang erat dengan mereka.